Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mubasyarah, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Langsung saja, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang implementasi kurikulum. Baiklah, poin yang pertama yaitu pengertian implementasi kurikulum. Implementasi adalah sebuah proses penerapan konsep, kebijakan, ataupun inovasi ke dalam suatu tindakan praktis yang nantinya dapat memberikan dampak perubahan, baik perubahan pengetahuan ataupun sikap dan nilai. Kurikulum sendiri didesain untuk menghasilkan perubahan kualitas pembelajaran siswa agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi, implementasi kurikulum adalah aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan program kurikulum yang sebelumnya telah dikembangkan, lalu diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan yang senantiasa melakukan penyesuaian terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didiknya. Baiklah, poin yang kedua yaitu tahapan implementasi kurikulum. Secara garis besar, tahapan implementasi kurikulum meliputi beberapa tahap yang diantaranya 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan bertujuan untuk menguraikan visi dan misi atau mengembangkan tujuan implementasi kurikulum yang ingin dicapai. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan bertujuan untuk melaksanakan program yang telah disusun dalam fase perencanaan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi bertujuan untuk melihat dua hal. Yang pertama, melihat proses pelaksanaan yang sedang berjalan. Kedua, melihat hasil akhir yang ingin dicapai. Baiklah, poin yang ketiga adalah sebuah proses pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menyeluruh sebagai bentuk kebijakan nasional dalam pendidikan yang harus disesuaikan dengan visi, misi, dan strategi yang dimiliki oleh pendidikan nasional. Biasanya, proses pengembangan kurikulum dimulai dari perencanaan kurikulum hingga evaluasi. Dalam proses pengembangan kurikulum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam perencanaan kurikulum, biasanya dimulai dengan merumuskan ide. Selanjutnya, ide tersebut dikembangkan menjadi sebuah rancangan program dalam bentuk dokumen, misalnya silabus. Kemudian, rancangan program tersebut dikembangkan lagi menjadi rencana pembelajaran. Lalu, setelah rencana tersebut diterapkan, maka yang selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat keaktivitasannya. Baiklah, poin yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor, yang diantaranya: yang pertama, karakteristik kurikulum. Yang kedua, strategi implementasi. Dan yang ketiga, karakteristik pengguna kurikulum. Yang selanjutnya, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah saya uraikan sebelumnya. Kesimpulannya, implementasi kurikulum merupakan aktualisasi kurikulum tertulis dalam bentuk pembelajaran. Implementasi kurikulum juga memiliki beberapa tahap yang diantaranya tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Yang selanjutnya, proses pengembangan implementasi kurikulum biasanya dimulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam pengimplementasian kurikulum, biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya
karakteristik kurikulum, strategi implementasi, dan karakteristik pengguna kurikulum. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.